Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Ketemu lagi nih kita sama Kak Aleng dan Kak Kerin. Nah, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita tundukkan kepalanya, tutup matanya dan lipat tangannya. Bapak, terima kasih Tuhan karena kami hari ini boleh berkumpul Tuhan. Meskipun secara online, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan amin. Yeay. Oke, kita mulai ya, kita mau memuji Tuhan nih. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau menyembah-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Jamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
kami mau lebih dalam mengenal-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati kami, biar kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Dan biar kami bertumbuh di dalam Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang percaya sama katakan amin. Hai Little Disciple, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat Jose. Selamat ulang tahun ya, God bless you. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau kalian siapin Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Selamat sore adik-adik semuanya. Di minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan mengenai buah roh, kasih, sukacita. Ya, hari ini kita akan masuk ke buah roh yang berikutnya, yaitu damai sejahtera. Adik-adik, apa itu damai sejahtera? Menurut adik-adik, apa itu damai sejahtera? Kalau damai sejahtera dari Tuhan, itu biasanya membuat hati kita, ya, pikiran kita itu menjadi tenang. Ya, artinya di sana tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun kita punya banyak masalah, banyak persoalan yang mungkin membuat kita panik ya, tapi kita tetap percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita, ya. Nah, sebentar Kakak Naomi akan mengajarkan kita melalui ilustrasi semangka, ya, mengenai damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita lihat dan dengarkan bersama. Oke adik-adik, nah sekarang kakak punya buah semangka nih adik-adik. Buah semangka ini bisa ajarin kita mengenai damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, kakak nanti sebentar akan potong satu bagian dari semangka ini, terus kita lihat bareng-bareng ya adik-adik ya. Adik-adik, nah kakak udah ambil nih sebagian dari semangkanya. Nah, adik-adik lihat nggak? Nah, warna-warna yang ada di semangka ini, bagian-bagian yang ada di semangka ini sebenarnya bisa ngajarin kita bagaimana kita bisa menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa adik-adik? Biji. Biji ya, ya. Ini biji. Nah, biji-biji ini, oke, kita anggap ini merepresentasikan dosa-dosa kita. Nah, dosa-dosa kita itu yang menjadi misah di antara kita sama Tuhan adik-adik. Tetapi darah Yesus itu yang menutupi semua dosa-dosa kita. Darah Yesus itu yang menyucikan kita. Nah, adik-adik bisa ngeliat nggak bagian merah-merah di buah semangka ini? Oke, jadi kita bisa anggap ini darah Yesus yang nutupin dosa-dosa kita adik-adik. Dan adik-adik tahu menerima pengampunan Yesus itu adalah kunci pertama kita bisa memiliki damai sejahtera dalam hati kita. Dan waktu kita menerima pengampunan Yesus di kayu salib, dia tutupin dosa kita sama darahnya. Kita disucikan adik-adik, kita menjadi seputih salju. Nah, kita jadi nih adik-adik lihat bagian sini yang putih-putihnya. Nah, itu adik-adik kita jadi dibersihkan adik-adik. Nah, adik-adik, lalu adik-adik lihat bagian warna hijaunya dari semangka ini. Nah, waktu kita sudah menerima pengampunan dari Yesus, kita disucikan. Yang hijau ini melambangkan pertumbuhan adik-adik. Pertumbuhan waktu kita bertumbuh, kita
membangun hubungan sama Tuhan, kehidupan rohani kita jadi bertumbuh dan bertumbuh, terus kita jadi subur. Nah, jadi hijau ini melambangin pertumbuhan. Nah, adik-adik, bukan cuma sampai di situ. Semangka ini juga bisa ngajarin kita bagaimana kita bisa menghidupin damai sejahtera yang dari Tuhan. Seperti buah apel atau buah alpukat, rambutan, kelengkeng. Buah-buah itu ada bijinya di tengahnya, bukan adik-adik? Iya. Ya kan? Tapi kita lihat di semangka ini, dia di bagian tengah-tengahnya dia ada biji nggak sih adik-adik? Nggak ada ya, benar nggak ada. Ya sama kayak, jadi kita bisa anggap bagian tengah-tengah semangkanya itu seperti hati kita adik-adik. Adik-adik sama kayak biji-biji yang ada di semangkanya ini mengelilingi semangkanya. Sama di dalam hidup kita juga bisa ada masalah yang mengelilingin, yang ada di sekeliling kita bisa aja ada masalah. Nah, adik-adik, walaupun masalah itu bisa ada di sekitar kita, tapi di tengah-tengah itu semua, tau gak sih adik-adik, hati kita bisa tetap tenang adik-adik. Waktu kita belajar untuk bergantung sama Tuhan, dan sebenarnya masalah itu bukan jadi segalanya adik-adik. Waktu hati kita itu dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan, hati kita bisa tetap tenang walaupun masalah mengelilingin hidup kita adik-adik. Walaupun kok rasanya di sekeliling kita kok kayak ada masalah terus, tapi hati kita bisa tetap tenang. Damai sejahtera tetap bisa penuhi hati kita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Gimana sih adik-adik? Gimana caranya kita bisa ada damai sejahtera dalam hati kita? Caranya dengan kita bangun hubungan sama Tuhan, dengan kita berdoa, kita baca firman, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari situ kita bisa memiliki damai sejahtera yang sejati adik-adik, karena damai sejahtera yang sejati itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita kembali ke Miss Rona ya adik-adik ya. Bye-bye. Luar biasa ya Tuhan kita. Masalah boleh ada di sekeliling kita, tetapi kita tetap punya damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Melalui doa, melalui baca Alkitab setiap hari, dan terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bertumbuh dan terus dikuatkan. Walaupun dalam keadaan sulit, kita tetap bisa percaya bahwa kita punya damai sejahtera itu di dalam. Ya, itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Oke, di Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 16 ayat 33 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, mari kita lihat cerita mengenai Yesus. Oke, meredakan angin ribut. Ada di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Oke. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan, angin badai ke danau, sehingga perahu itu memasukkan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus. Katanya, Guru, kita
binasa. Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ya, adik-adik. Lalu kata Yesus kepada mereka, ya, berarti kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Yesus Raja Damai. Ya, adik-adik, Yesus berkuasa, bahkan angin dan badai pun tunduk kepada Yesus. Tapi murid-murid Yesus tidak mengerti bahwa Raja Damai itu ada di dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Mereka seharusnya tidak perlu takut. Ya, makanya Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Demikian juga kalian yang sudah punya benih Yesus Kristus di dalam hati kalian. Tuhan bicara, jangan takut, karena damai sejahtera Yesus menyertai engkau. Ingat, benih itu bertumbuh. Ya, dengan cara apa? Ingat adik-adik, dengan cara berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Masih ingat? Buah roh ada berapa? Ada 9, ya. Buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ada 9 semuanya, dan hari ini kita belajar buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Oke, yuk adik-adik, mari kita berdoa. Bapakku berdoa, Tuhan, untuk semua orang yang mendengarkan firman pada hari ini, pada sore hari ini, biar firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur dan bertumbuh sampai 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami, Tuhan, berbuah lebat dan membawa dampak, Tuhan, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin setiap kami, Tuhan, untuk berjalan, Tuhan, di dalam rencanamu, berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, gimana firman Tuhannya? Kakak harap adik-adik semua terberkati ya dengan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang yuk siapkan kertas dan pensilnya, karena kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, damai sejahtera yang dalam Tuhan itu seperti apa sih? Pertanyaan nomor 2, bagaimana hati kita tetap dapat tenang walaupun masalah ada di sekitar kita?
terakhir, apa yang kita harus lakukan untuk menghasilkan buah roh? Nah, segitu dulu ya adik-adik. Jangan lupa, kalau sudah dikerjakan, langsung dikirimkan ke Kak Mary. Oke. Halo adik-adik Little Disciple, selamat hari Minggu dan selamat sore untuk kita semua. Nah adik-adik, jadi seperti biasa di sore hari yang indah ini, kita akan ayat hafalan ditemani oleh Koko, as always. Oke, jadi sebelum kita mulai, boleh dong adik-adik tolong komen di kolom komentar kalau adik-adik sudah siap. Karena kalau adik-adik sudah siap, kita akan segera mulai. Oke, thank you ya adik-adik buat yang udah siap. Sekarang, ayat hafalan kita adalah Kolose 3 ayat 23. Oke, kita hafal bareng-bareng ya, dan kali ini cepat aja. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, sekali lagi deh. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari Minggu ini. Jangan lupa direkam dan langsung dikirim ya, supaya dapat poin. Oke adik-adik, see you next time. God bless you. Halo semua, gimana firman Tuhan hari ini? Kakak harap adik-adik semua terberkati ya dengan firman-Nya. Oh iya adik-adik, kakak mau ingetin nih buat adik-adik semua. Yang pertama, jangan lupa ya untuk absen online. Caranya gimana? Adik-adik sekarang masuk aja ke comment section atau ke live chat-nya, lalu tuliskan nama adik-adik dan juga tempat di mana adik-adik tinggal. Contohnya, Kak Vicky dari Serang. Yang kedua, adik-adik jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh kakak-kakaknya. Dari misalnya mencatat sharing hari ini. Yang kedua, ayat hafalan. Yang ketiga, aktivitas atau pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kakak-kakaknya. Dan itu semua, kalau sudah selesai, jangan lupa untuk kumpulkan ke Kak Mary. Nah adik-adik, kita udah sampai nih pada servis pada kali ini. Kakak dan teman-teman kakak dan juga guru-guru berdoa untuk adik-adik semua agar Roh Kudus mencurahkan roh hikmatnya untuk setiap adik-adik semua untuk mengerti setiap firman yang telah dibagikan pada hari ini. Nah, kakak juga berdoa adik-adik bukan cuma mengerti, tapi adik-adik semua diajarkan untuk bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, itu saja. Hope you are blessed and have a great week with Jesus and see you next week. Bye!